Halo Solens, welcome back to HMR Teacher Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen ngebaca. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngebacain tentang karakternya girl band yang baru muncul dari SM Entertainment. Ya aku nggak tahu gimana cara pengucapannya, yang namanya aespa. Oke, sekarang aku mulai buat ngebacain gimana sih karakter dari Karina itu sendiri. Karina itu memiliki sifat kepemimpinan. Dia juga bukan tipikal orang yang suka mengumbar hal-hal pribadi ke publik atau sangat menjaga privasi diri dia sendiri. Dia juga tipikal orang yang mempunyai pembawaan yang dewasa dan penampilan yang elegan. Dia juga tipikal orang yang sangat pandai menilai seseorang, juga menilai sesuatu. Nah, kalau dia tidak suka terhadap sesuatu atau seseorang, maka dia tidak akan terlalu banyak bicara, tetapi sekali dia berbicara atau membalas orang tersebut dalam hal menghina dia atau apapun, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang savage atau menikam gitu. Jadi kalian mesti hati-hati kalau berurusan dengan Karina, karena Karina ini orang yang tegas dan dia juga berkarisma. Selain itu dia juga pandai untuk mengubah kata-kata hinaan menjadi sesuatu yang savage atau menunjukkan bahwa diri dia itu bisa gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngebacain karakternya Giselle. Nah, Giselle itu adalah karakter orang yang baik hati dan suka menolong. Nah, Giselle itu tipikal orang yang suka menyimpan masalah untuk diri dia sendiri karena dia tidak ingin membuat orang-orang yang mengetahui masalah tersebut menjadi sedih. Jadi kayak dia itu tipikal orang yang sangat mandiri sekali. Dia juga tipikal teman yang baik untuk teman-temannya dan juga tipikal orang yang penuh kasih sayang. Dia juga tipikal orang yang bisa dipercaya dan pandai menyimpan rahasia. Oke, selanjutnya kita bakal ngebacain karakternya Winter. Winter itu adalah tipikal orang yang peragu atau tidak mudah percaya dengan orang lain. Dia juga tidak suka hal yang ribet dan tidak suka ikut campur urusan orang lain. Dia juga pendengar yang baik. Dia juga seseorang pemberi saran yang baik dan tipikal orang yang komunikatif. Oke, selanjutnya kita bakal ngebacain karakternya Ningning. Ningning memiliki karakter yang ambisius terhadap hal apapun, baik itu dalam pekerjaan atau kehidupan dia sehari-hari terhadap goals yang ingin dia capai. Dia juga tipikal pekerja keras serta orang yang perfeksionis. Ningning juga merupakan orang yang perhatian dan sangat memperhatikan hal-hal kecil dan detailnya. Dia juga seseorang yang bisa mengapresiasi dengan baik atau menilai sesuatu dengan baik. Dia juga orang yang sangat komunikatif dan pembawaannya dewasa. Oke guys, jadi sekarang kita bakal mulai buat ngebacain percintaannya Karina atau karirnya Karina dulu deh. Kayaknya aku bakal ngebacain tentang karirnya Karina untuk tahun 2020 ini. Oke, kita ambil 3 kartu aja buat karir dan 3 kartu buat percintaan Karina. Energinya aku rasa masih sama ya, karena masih orang yang sama. Jadi kita bakal coba buat lihat karirnya untuk tahun 2020 ini. Siap. Nah, di sini Karina itu Queen of Wands. Jadi di kartu ini dijelaskan bahwa Karina itu sebenarnya di sini menjelaskan tentang awal ya, dimana dia itu ingin bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik lagi di dalam karir dan pekerjaannya seperti itu. Jadi dia mungkin di masa lalu punya beberapa kebiasaan-kebiasaan atau mungkin hal-hal yang bersifat personal yang mungkin harus dia rubah, mungkin sifatnya atau mungkin juga hal-hal yang bersifat personal. Aku lihat di sini seperti hal-hal yang bersifat personal ya, dimana dia harus mengesampingkan hal-hal yang bersifat personal untuk profesional atau menunjukkan diri yang ibaratnya kalau kita baru masuk ke dunia entertain, kita masuk perfect secara personal dan juga secara outer, secara luar gitu. Nah, di sini dia mencoba untuk menyeimbangkan itu. Jadi kalau udah jadi bintang tuh udah nggak bisa lagi nih kita kayak bebas gitu mau ngomong apa gitu. Nah, di sini dia lebih kayak menjaga hal itu, ingin menjaga hal itu atau berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi untuk seorang menjadi public figure gitu. Nah, di sini
Di kartu ini juga dijelaskan bahwa dia sepertinya masih belum terbiasa ya. Di sini aku lihat masih ada beban-beban yang dia pikirkan, masih ada hal-hal yang menghambat dia, kayak belum di sini kan faktor belum terbiasa, sehingga itu sedikit banyaknya ada mempengaruhi pikiran dan membebani dia, karena mungkin tuntutan pekerjaan, terus juga debut ini kan perlu banyak sekali promosi dan lain sebagainya, banyak sekali pekerjaan, dan itu membuat dia capek atau lelah saat beberapa momen ya. Dan di sini di Queen of Swords dia akhirnya bertanya gitu, kayak dia harus merevisi diri dia sendiri gitu. Ini aku bakal bagaimana ke depannya untuk karir gitu. Di sini seperti dia masih mempertanyakan apakah keputusan dia untuk di sini tuh sudah tepat atau belum. Jadi kayak dia ingin lebih meyakinkan diri dia lagi bahwa dia bisa gitu loh. Jadi kalian mesti kasih dia support yang banyak gitu loh. Karena di sini dia masih meragukan masa depan dari Globen ini sendiri sebenarnya, karena masih baru ya. Jadi di sini untuk percintaannya, oke, di sini percintaannya sedikit ngenes ya aku lihat ya. Dia tuh seperti ditinggalkan gitu loh, ditinggalkan seseorang di sini di masa lalunya. Jadi dia tuh punya masa lalu yang kurang bagus untuk masalah percintaan, karena di sini seperti orang yang dia sayangi itu menyukai orang lain gitu loh, kayak dia ditinggalkan oleh seseorang gitu loh. Atau dia di sini tidak meninggalkan, tapi di sini untuk beberapa hal dia harus mengorbankan percintaannya seperti itu. Mungkin untuk debut atau untuk memilih karir, dia memilih untuk fokus pada karirnya terlebih dahulu, sehingga orang yang bersama dia dulu itu sudah bersama dengan orang yang baru gitu. Kasian banget ya. Nah di sini dia bingung antara dua pilihan. Nah ini mungkin karena kemarin itu dia bingung harus milih percintaan atau karir. Tapi di sini dia bingung antara dua pilihan, karena hubungan mereka dengan yang masa lalu kurang bagus, karena berpisahnya pun seperti ada pihak ketiga seperti itu. Wah, nih ada The Tower nih. Ada pihak ketiga di sini. Nah itu sih percintaannya untuk Karina. Semoga aja kedepannya dia menemukan seseorang yang lebih baik, karena aku yakin dengan dia debut dan jadi personal member yang bakal jadi hits banget ini, dia bakal menemukan seseorang yang lebih baik daripada seseorang di masa lalu tersebut. Oke, kita lanjut ke Giselle. Kita bakal mulai ngambil 3 kartu untuk karir Giselle untuk tahun 2020 dan juga percintaan Giselle untuk tahun 2020 ya guys. Oke. Sekarang percintaannya. Oh, kenapa ya dua member ini sepertinya percintaannya kurang beruntung gitu loh. Semoga saja di tahun berikutnya percintaannya jadi lebih bagus ya guys. Karena di sini aku lihat untuk karir Giselle, di sini Giselle tuh di sini aku lihat dia masih mencari jati diri, karena di sini seperti dia tuh masih mempertanyakan karakter dia itu yang seperti apa gitu loh. Dia harus seperti apa di publik gitu. Nah di sini dia mencari beberapa referensi, juga mungkin mencari orang-orang yang dia rasa dia cocok dengan karakter tersebut. Dan di sini aku rasa dia masih lebih ke mencari jati diri, seperti apa karakternya nanti di publik gitu. Dan di sini Ace of Cups, untuk rezekinya di sini untuk tahun ini atau karirnya bagus sih. Karena di sini peluang dia untuk menjadi salah satu member yang disukai juga besar, karena di sini seperti Dewi Fortuna ada di pihak dia untuk tahun ini. Jadi untuk karir dia bagus sekali untuk tahun ini gitu ya. Dan di sini Knight of Swords, dia orang yang sangat bekerja keras dan sangat berusaha dengan hal yang baru dia mulai ini, debut ini di bidang entertain ini. Dia sangat bekerja keras dan berusaha. Nah keberuntungan itu juga tidak luput dari usaha yang dia lakukan tersebut gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke percintaannya. Di sini aku lihat di percintaannya, aku melihat ada masalah izin. Terhalang izin, mungkin izin pekerjaan atau izin orang tua. Karena di sini aku melihat di masa lalunya
dia tuh kayak pernah menyukai seseorang tapi kurang disukai oleh orang tuanya mungkin di sini. Karena di sini ada penolakan. Siapa sih yang berani nolak dia gitu? Tapi kayaknya ini orang tuanya yang mungkin kurang suka ya. Nah di sini terkadang dia masih merindukan orang tersebut gitu. Terkadang dia masih merindukan orang tersebut tapi tidak punya jalan keluar untuk itu. Seperti pasrah aja deh, kalau jodoh mah gak kemana gitu kan. Dan di sini di kartu ini dijelaskan bahwa dia tuh seperti sedang berusaha untuk moving on, berusaha untuk bangkit dari keterpurukan yang pernah dia rasakan di masa lalu. Jadi dia memilih untuk fokus ke pekerjaannya gitu. Sehingga di sini aku rasa dia masih jomblo karena di sini penolakan, rasa rindu dan ikhlas, dan di sini dia pengen moving on gitu. Oke, kita lanjut ke member yang berikutnya. Sekarang kita lanjut ke Winter. Sekarang kita bakal ngambil 3 kartu untuk karir Winter dan 3 kartu untuk percintaan Winter. Oke, kita lanjut ke percintaan Winter. Oke guys. Wow. Dari kartunya aku merasakan untuk karir ini ada energi positif, dan untuk percintaan nanti kalian tahu. Dan di sini ada kartu ini. Dan ini menandakan bahwa ini awal yang baik untuk sebuah permulaan yang baik di karir dia. Jadi di sini dijelaskan bahwa ini suatu hal yang bisa bertumbuh pesat, bertumbuh tinggi gitu loh. Jadi kayak karirnya itu bakal bagus banget untuk tahun ini, apalagi setelah debut ini. Dan di sini ada Ace of Swords, dan di sini dijelaskan juga bahwa karirnya tuh sedang bagus-bagusnya gitu loh. Kayak dia tuh punya kesempatan gitu loh untuk menjadi orang yang dilirik juga di dalam grup ini gitu, karena di sini peluangnya besar gitu aku lihat. Tapi di sini kadang-kadang dia masih ada keraguan-raguan dengan apa yang sudah dia ambil. Ini sama seperti member yang pertama tadi, dia ada masih memiliki keraguan-raguan dengan apa yang dia pilih gitu, karakter yang dia pilih dan apa yang dia lakukan gitu. Nah ini jangan sampai ada keraguan-raguan, karena di sini sebenarnya peluang karirnya itu bagus sekali untuk tahun 2020 ini. Dan di sini untuk masalah percintaan dia masih fokus ke pekerjaan. Jadi dia mengesampingkan hal-hal yang bersifat percintaan untuk fokus dengan pekerjaannya yang sedang dia tekuni saat ini. Dan di sini ada The Devil. Jadi di sini dijelaskan bahwa dia perlu berhati-hati dengan beberapa orang yang hanya ingin memanfaatkan ketenarannya atau memanfaatkan karir dia yang saat ini sedang bagus-bagusnya gitu loh. Karena dia itu lagi asik sendiri dan tiba-tiba banyak atau ada beberapa orang yang menaruh minat sama dia. Dan di sini dia masih hati-hati dan lebih selektif lagi terhadap orang yang mendekati dia. Karena di sini aku rasa dia masih berat ya untuk memulai suatu hubungan yang baru atau memulai suatu percintaan di sini. Karena mungkin dia sudah terlalu sibuk bekerja, jadi dia masih belum punya waktu untuk itu gitu. Oke, kita lanjut ke member yang berikutnya. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut ke member yang namanya Ning Ning. Dan kita bakal ngambil 3 kartu untuk karir Ning Ning dan percintaan Ning Ning tahun 2020 ini. Oke, di sini bagus sekali kartunya untuk karir. Dan kartu yang sedang kerja untuk percintaan. Jadi di sini ada kartu The Judgment, di mana Ning Ning ini tipikal orang yang ingat Tuhan ya. Jadi di sini dia tuh sangat yang selain dia berambisi dan bekerja keras, dia juga orang yang sangat-sangat mengutamakan hal-hal yang bersifat seperti tidak lupa dengan Tuhan lah, ibaratnya seperti itu. Sehingga itulah yang melancarkan karirnya gitu.
Nah di sini, ini nih, untuk karirnya dia sedang melangkah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, lebih up lagi ke depannya. Dan di sini dijelaskan bahwa karirnya sedang bagus-bagusnya sih. Dan di sini The High Priestess menjelaskan bahwa dia tuh bisa menjadi lebih sukses atau menjadi lebih baik lagi karirnya ke depan selama dia tidak lupa dengan Tuhannya gitu. Jadi seperti dia diberkati lah ibaratnya untuk masalah karir, karena dia selain bekerja keras, dia juga orang yang tidak lupa dengan Tuhan, seperti itu. Nah di sini untuk percintaannya kita coba lihat. Ini sama seperti member yang sebelumnya, dimana dia sibuk bekerja dan dia tidak memikirkan hal-hal yang bersifat percintaan dulu untuk sementara ini. Cuman kadang-kadang di sini dia ragu, di pertengahan jalan nanti dia ragu gitu loh. Apakah saya akan harus tetap fokus terhadap pekerjaan atau saya memulai percintaan? Nanti akan ada keraguan seperti itu di pertengahan karirnya nanti. Dan di sini pada akhirnya dia tetap memilih untuk be a queen gitu loh. Kayak gue gak butuh cowok gitu, gue bisa berdiri sendiri, gue bisa bangkit sendiri. Nah seperti itu yang Ningning akan lakukan nanti, seperti itu. Nah guys, gitu aja pembacaan karakter dan juga karir dan percintaan member aespa. Aku harap kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga buat aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys. See you.